Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil ma'ud sirran wa jahran fi dini wa dunya ya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam tema yang berbeda, yaitu jangan meninggalkan Allah dan cintailah Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, pengikut para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Izinkan saya untuk membacakan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai gulam, janganlah cita-citamu hanya mencari makan dan minum, menikmati pakaian dan istri. Nah, di sini saya menggambarkan istri kita, pasangan saja. Jangan hanya mencari makan dan minum, menikmati pakaian dan istri. Ini kita menyaksikan, bahkan mungkin kita sendiri dalam kehidupan ini hanya mengedepankan makan, minum, pakaian, kemudian pasangan kita, sementara Allah Subhanahu wa taala dilupakan. Nah, jadikanlah makan dan minum, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Menikmati pakaian pun, niatkan pakaian ini untuk ibadah, dan pasangan pun jadikanlah pasangan kita untuk mendukung, untuk memotivasi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sebagai laki-laki mencari nafkah, itu luar biasa pahalanya. Jangan sampai kita melupakan dunia. Mencari nafkah pun itu adalah nilai ibadah. Kita menghargai pasangan, menyayangi pasangan kita, itu ibadah. Jadikanlah semuanya keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah adalah ketenangan. Jadi keluarga itu jangan sampai bahasa Sunda nama riweuh lah gitunya. Harus tenang, sakinah, ketenangan. Jangan sampai jadi api dua nana. Yang satu harus jadi kadang yang satu jadi api, yang satu jadi air. Artinya yang satu marah diam gitu kan. Jadilah ketenangan. Mawadah, harus saling cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu mendukung kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangan kita itu harus sama-sama mendukung terhadap mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian mencari nafkah pun ini carilah nafkah yang halal ya. Terkadang Rasul mencintai tangan yang kasar, bahkan pernah mencium tangan yang kasar dari salah satu sahabat, dicium tangannya. Kenapa? Karena keringatnya luar biasa perjuangannya, bukan yang lain kita harus tangannya kasar, enggak. Jadi harus ada perjuangan, niatkan ibadah dalam mencari nafkah, semuanya untuk bekal kita, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menikmati semua itu hanyalah nafsu dan watak. Jadi kalau kita mengedepankan makan, minum, pakaian, terus pasangan, itu tidak halnya seperti hewan saja. Kalau hewan bahasa Sunda nama hardolin, dahar modal ulin ya. Nah, kita beda.
Kita beda tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di manakah hati nuranimu? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu di manakah hati nurani ini? Kita hati nurani ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dekat kepada makhluk? Ya, terkadang kita sholat pun masih ada dunia, masih ada makhluk dalam diri kita, terbayang dunia ketika sholat pun. Lalu di manakah hati nuranimu yang mencari hak azza wa jalla? Cita-citamu hendaklah ditujukan pada hal-hal yang meninggikanmu. Apa cita-cita yang meninggikan kita? Yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi takwa insya Allah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Takwa. Jadi bukan jabatan, bukan pakaian, bukan harta, tapi yang mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadikanlah Tuhanmu dan apa yang di sisinya sebagai cita-cita. Jadi Allah Subhanahu wa taala cita-citanya semuanya karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah. Makan minum ingin mendapatkan ridho Allah. Niatkan ibadah, semuanya cita-citanya adalah Allah. Cita-citanya Allah. Pasangan, istri, suami itu harus saling mendukung terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, jadikanlah Tuhanmu dan apa yang disinya sebagai cita-cita. Dunia ini ada gantinya, yaitu akhirat. Jadi kita nanti bukan hanya saja di dunia, masuk ke alam barzah. Alam barzah yaitu akhirat, alam kubur. Nah di sana awal mula insya Allah kalau kita selamat, kata Rasul, selamat di kubur, insya Allah akan selamat di akhirat. Makanya jangan melupakan kita kata Rasul, yaitu untuk terhindar dari siksa kubur, yaitu bacalah surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, jangan sampai sebelum tidur ya upayakan baca surat Al-Mulk, yaitu yang sering kita baca tabarok ya, Al-Mulk. Nah, itu salah satu pahalanya, yaitu menghindari dari siksa kubur. Yaitu dunia itu ada gantinya, yaitu akhirat, dan makhluk juga ada gantinya, yaitu Khalik Azza wa Jalla. Jadi dalam hati kita Allah, dalam hati kita jangan ada makhluk. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, satu ya. Jadi dalam hati kita harus satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat, ketika apapun, niatkan dalam hati kita itu, cinta kita itu adalah Allah, dan mengedepankan para makhluk-makhluk yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Prioritaskan Allah dalam hati kita, dalam nurani kita. Kemudian anggaplah umurmu tinggal sehari saja. Jadi di sini kalau kita ingin sholatnya khusyuk, ini adalah sholat yang terakhir. Sholat, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, anggaplah besok atau beberapa menit kita akan meninggal. Jadi kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersiaplah menjambut malaikat maut, semuanya bakal jadi camat. Apa itu camat? Calon mati ya, calon mati. Bersiaplah menyambut kedatangan malaikat maut dan pindah ke akhirat ya. Jadi kita akan pindah ke akhirat, ke alam barzah. Kemudian di alam akhirat itu ada
di alam barzah, alam kubur, kemudian dibangkitkan yaumul ba'ts, ya yaumul ba'ts, di mana pada hari itu manusia dibangkitkan, kemudian yaumul mahsyar, di mana pada hari itu dikumpulkan. Nah, di sanalah pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, dan di akhirat kelak itu adalah tempat yang abadi. Dunia ibarat ladang, sedangkan akhirat adalah kampung yang sebenarnya. Jadi yang kampung yang sebenarnya adalah akhirat, kampung yang sebenarnya adalah akhirat. Maka dunia itu adalah perjuangan. Jangan leha-leha, waktu di dunia ini adalah perjuangan. Dunia ini adalah kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Jika datang kecemburuan dari Allah, maka akan menghalangi di antara mereka dan makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya cemburu kepada kita, terlalu mengedepankan dunia, terlalu mengedepankan selain Allah, ya. Jadi kita terkadang melupakan Allah Subhanahu wa taala, fokus terhadap dunia. Jadikanlah dunia ini adalah ad-dunya balagul akhirah. Dunia itu jembatan menuju arah dunia ini. Jadikanlah untuk ladang ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai pendusta, kamu mencintai pada waktu mendapatkan nikmat. Ini terkadang kita dekat kepada Allah ketika kita mendapatkan banyak nikmat, ya, rizki, baru kita rajin sholat, ya, baru kita rajin sholat. Tapi kalau kita mendapatkan musibah, ya, mendapatkan kekurangan uang, itu sholatnya lalai, ya, ibadahnya lalai. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika baik, ketika jelek, ketika takdir yang baik, ketika takdir yang jelek, tetap kita ibadah, tetap kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai pendusta, kamu mencintai Allah pada waktu mendapatkan nikmat saja, ya, nikmat saja. Tetapi jika datang musibah, kamu lari seolah-olah kamu tidak menyukainya. Jadi ketika datang musibah, takdir Allah yang baik, takdir Allah yang jelek, maka kita harus menerimanya dengan syukur, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, memberikan nikmat, memberikan takdir kepada kita, maka kita terimalah takdir tersebut. Kamu seolah-olah kamu tidak menyukai seorang hamba pun, seorang hamba itu terbukti saat ia bebas. Jadi seorang hamba itu terbukti saat ia bebas. Jadi ketika terbebas, dia mau takdir yang jelek dan yang baik, tetap dia istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoyahkan seperti karang yang ada di lautan. Tetap cinta kepada Allah, tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika datang bencana dari Allah dan kamu tetap teguh, mau bencana, mau sakit, mau apapun, tetap kita ibadah kepada Allah. Jangan sampai ada penghalang-penghalang makhluk, penghalang-penghalang dalam hati kita, penghalang-penghalang sehingga kita lalai sholat, sehingga kita lalai ibadah, sehingga kita lalai dalam ketaatan. Jangan ada penghalang-penghalang. Jika datang bencana dari Allah dan kamu tetap teguh, berarti kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik, ke dalam jelek, tetap kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kamu berubah, berarti kamu dusta. Jadi kalau kita berubah hanya saja nikmat, ketika banyak uang, ketika sukses, ketika syukurannya luar biasa, tapi ketika kita dilanda musibah, kita dilanda paceklik, uangnya lagi sedikit, ya, kita menjauh kepada Allah. Kita harus berpegang teguh, istiqomah dalam keadaan apapun. Kita tetap tidak akan meninggalkan Allah dan tetap mencintai Allah. Nah, pada tema kali ini adalah yaitu
kita tetap cinta kepada Allah dan tidak meninggalkan Allah. Kita tidak meninggalkan Allah dan tetap cinta kepada Allah. Jadi kita mencintai Allah itu kesimpulannya yaitu kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang menghalangi kita, terutama masalah dunia. Jadikanlah dunia ini justru jembatan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah niat semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah takwa menjadi kedudukan tinggi di sisi Allah, menjadi Allah cinta kepada kita karena ketakwaannya, ya. Dan apapun, dalam keadaan apapun, walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, maka tetap kita harus mencintai Allah, harus beribadah kepada Allah, harus taat kepada Allah, harus takwa kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang tidak lupa kepada Allah dan cinta kepada Allah. Itulah salah satu dari rangkaian dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyingkap pada tema kali ini, jangan meninggalkan Allah dan cintailah Allah. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum subhan paminallah wa iyyakum hutam pamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.